Perkenalkan, saya Nabila Salsabil dari kelas 2025E dengan nomor NIM 25040674190. Dalam video kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu jenis inovasi governansi digital yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo terletak di Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan kota Surabaya dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota provinsi, Sidoarjo dikenal sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang cepat. Namun, di balik kemajuan itu semua, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu masalah stunting pada anak-anak. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadirkan inovasi aplikasi Kopi Pahit. Kopi Pahit merupakan singkatan dari kompilasi inovasi porong cegah dan atasi stunting. Platform digital berbasis Android ini dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini digunakan untuk memantau, melaporkan, dan menindaklanjuti kasus stunting secara tepat, cepat, dan terintegritas. Melalui aplikasi Kopi Pahit, petugas kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat dapat memantau tumbuh kembang anak secara real time. Data tinggi badan, berat badan, status gizi, serta perkembangan kesehatan anak dicatat dan diolah dalam sistem, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi lebih cepat jika ditemukan indikasi resiko stunting. Dengan adanya sistem ini, petugas di lapangan dapat langsung memasukkan data anak secara real time, yang artinya proses tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Yang membedakan aplikasi Kopi Pahit dari aplikasi kesehatan lainnya adalah fokus utamanya dalam pencegahan stunting yang terintegritas dan berbasis data. Sistem ini tidak hanya mencatat, namun juga menganalisis mengenai perkembangan anak secara berkala, sehingga petugas dapat melakukan tindakan preventif lebih awal. Berbeda dengan e-penting di Bandung yang fokus pada pelaporan data, aplikasi Kopi Pahit menggabungkan fungsi koordinasi antar instansi, pemantauan gizi, serta pemutakhiran data desa dalam satu sistem terpadu. Intervensi yang dilakukan diantaranya adalah pemberian makanan tambahan, edukasi atau konsultasi dan monitoring kondisi rumah balita stunting, hingga menjalin kerjasama lintas sektor untuk memenuhi segala intervensi yang dibutuhkan. Dalam aplikasi Kopi Pahit sendiri terdiri dari berbagai macam fitur-fitur yang menarik. Yang pertama ada fitur screening kesehatan untuk balita, lalu ada fitur konsultasi kesehatan, dan yang lebih menarik ada fitur mengenai edukasi stunting sejak dini. Salah satu contoh nyata bentuk keberhasilan penerapan aplikasi Kopi Pahit dapat dilihat langsung di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum penerapan aplikasi ini, pendataan masih manual. Tapi setelah Kopi Pahit digunakan, kader posyandu dapat memperbarui data langsung di lapangan. Kopi Pahit telah memberikan dampak positif yang signifikan. Kecamatan Porong yang merupakan wilayah terdampak lumpur lapindo dan sempat memiliki angka stunting yang cukup tinggi, yaitu sekitar 28%. Setelah implementasi Kopi Pahit dilakukan secara intensif, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 10,8% pada tahun 2020, kembali turun menjadi 10% di tahun 2021, dan berhasil turun menjadi 3,81% di tahun 2022. Keberhasilan penurunan angka stunting di Kecamatan Porong dapat membuktikan bahwa transformasi digital dapat benar-benar berdampak pada pelayanan publik di lingkungan desa.
Meskipun membawa berbagai macam perubahan yang positif, aplikasi Kopi Pahit juga memiliki berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses internet di beberapa daerah yang menghambat proses pelaporan data secara real time. Selain itu, diperlukan juga proses pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan mengerti secara optimal bagaimana cara penggunaan aplikasi Kopi Pahit ini sendiri. Sebagai rekomendasi, pemerintah dapat mengembangkan versi offline dari aplikasi Kopi Pahit untuk menjangkau wilayah dengan koneksi internet yang terbatas. Selain itu, integrasi dengan sistem data kesehatan nasional dan aplikasi lain seperti Sipandai juga dapat meningkatkan efektivitas layanan. Di sisi lain, pengembangan aplikasi secara berkala juga harus terus dilakukan agar aplikasi Kopi Pahit dapat mengimbangi kemajuan teknologi saat ini. Aplikasi Kopi Pahit merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan proses pelayanan publik khususnya pada kesehatan anak. Dengan pemanfaatan teknologi, pemerintah tidak hanya dapat mengawasi masyarakat secara efektif, namun juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial, yakni mengenai kesehatan stunting. Dari aplikasi Kopi Pahit dapat kita lihat bahwa tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi merupakan kunci mewujudkan pelayanan publik yang efisien, inklusif, dan berkembang bagi masyarakat. Saya Nabila Salsabil, terima kasih telah menyaksikan. Semoga aplikasi Kopi Pahit di Sidoarjo ini dapat menginspirasi daerah-daerah di Indonesia lainnya. Dadah!